Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Picasa Rugs & Carpet, pusat informasi dan layanan seputar karpet sajadah. Video kali ini kami ingin berbagi tips menyimpan karpet masjid yang benar selama pandemi. Di masa pandemi seperti saat ini, ada berbagai protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan menggulung karpet sajadah yang tergelar di dalam ruangan untuk sementara waktu. Namun, biasanya pengurus masjid tidak cukup informasi bagaimana cara menyimpan karpet sajadah yang benar, sehingga membuat kualitas karpet sajadah menjadi berkurang bahkan cepat rusak. Berikut 6 tips menyimpan karpet sajadah dengan benar versi Picasa Carpet. Yang pertama, pastikan karpet dalam keadaan kering. Sebelum menggulung karpet sajadah dan menyimpannya di gudang, pastikan karpet sajadah tersebut dalam keadaan kering, tidak basah atau lembab. Karpet sajadah yang basah dan lembab akan mengakibatkan jamur tumbuh di permukaannya, benang lepek dan roboh, warna kain memudar, kualitas karpet sajadah akan lapuk hingga menyebabkan aroma yang kurang sedap. Sehingga sangat penting untuk memastikan keadaan karpet sajadah benar-benar kering sebelum digulung dan disimpan. Bersihkan dengan vakum cleaner terlebih dahulu. Bila dijumpai ada bagian yang lembab atau basah, maka sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Bisa dengan kipas angin, hair dryer, atau di blow dengan alat khusus pengering karpet. Yang kedua, gulunglah karpet dengan rapi. Karpet sajadah yang digulung dengan rapi mengikuti alur benangnya akan membuat backing karpet tetap presisi. Hal ini sangat penting untuk menghindari karpet tidak lagi bisa lurus saat digelar dan akan cenderung melengkung dan bergelombang. Karpet yang digulungnya asal-asalan, gulungannya akan mengerucut. Ketika karpet disimpan dalam kondisi seperti ini, maka beban karpet yang berat akan menekan sisi bawah gulungan. Tekanan yang tidak rata inilah yang bisa merusak karpet. Benang obras cepat rusak sebab karpet sajadah yang digulung dalam kondisi mengerucut menyebabkan benang obras pada sisi karpet sajadah akan bergesekan satu sama lain. Lama-kelamaan kondisi ini menyebabkan benang obras putus. Padahal fungsi dari benang obras sangatlah penting, yaitu melindungi bagian pinggir karpet agar tidak tercabut. Backing karpet mengalami peregangan sebab saat digulung tidak dalam keadaan rapi dan seimbang gulungannya antara kiri dan kanan, mengerucut dan menyebabkan karpet rusak. Yang ketiga, gunakan lakban untuk mengikat karpet. Setelah karpet digulung, gunakan lakban untuk mengunci gulungan tersebut sekitar 2-3 kali putaran agar ikatannya kuat. Penggunaan lakban selain lebih hemat daripada menggunakan tali juga lebih aman, sebab ikatan pada tali yang terlalu kuat tekanannya dapat membekas pada karpet. Dengan menggunakan lakban, permukaan karpet akan tetap rata, sehingga saat karpet tersebut di wrapping, nantinya akan tetap rapi. Yang keempat, gunakan plastik wrapping. Setelah karpet sajadah digulung rapi dan diikat dengan lakban, proses selanjutnya adalah menggunakan plastik wrapping untuk membungkus karpet tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi karpet sajadah dari cipratan air atau embun, sehingga karpet akan lebih awet jika disimpan dalam keadaan kering. Yang kelima, simpan karpet dalam keadaan gulungan yang berdiri. Tampak sepele namun berdampak besar. Kebanyakan orang menyimpan karpet sajadah dalam keadaan ditumpuk. Jika tumpukan lebih dari 3 susun dan terlalu tinggi, maka karpet yang bagian bawah akan mendapatkan tekanan yang lebih dan ini berpotensi membuat backingan jadi melar. Apalagi bila materialnya berat dan tebal seperti koleksi kami yang grade A atau A+. Tumpukan yang terlalu tinggi dapat merusak material. Ini akan menjadi lebih fatal bila ditambah dengan gulungan yang longgar dan kurang rapi. Mengapa posisi gulungan yang berdiri lebih direkomendasikan? Karena itu searah dengan benang dasar backing di mana pada posisi itu pas dengan benang yang kaku. Itulah sebabnya karpet sajadah sulit dilipat dengan arah gulungan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Namun mudah saat gulungannya ke arah samping. Yang keenam, gunakan triplex agar lantai tidak lembab. Poin ini sebenarnya opsional. Namun kami selalu menggunakan triplex untuk mengalasi bagian bawah agar tidak langsung terkena lantai. Bahkan, di gudang kami alasnya menggunakan kayu valet. Karena dengan permukaan yang sedikit lebih tinggi dari lantai, bila suatu saat lantai tersebut basah, misalnya terkena tampias dari air hujan yang menggenang di lantai, atau ada air tumpah entah dari mana asalnya, maka air tersebut tidak akan langsung mengenai karpet. Jangan pernah menggunakan alas kardus atau karton, karena kardus mudah lembab. Tanpa terkena air hujan sekalipun, bila terkena suhu dingin dari lantai atau dinding, bahan kardus lama-kelamaan jadi lembab dan ini justru dapat merusak karpet sajadah. Meski sudah dilapisi plastik wrapping, kardus yang lembab dapat menyebabkan embun pada gulungan karpet. Demikian 6 tips menyimpan karpet masjid yang benar selama pandemi ala Picasa Carpet. Karpet yang terawat dengan baik, masa pakainya akan lebih lama, dan ini dapat menghemat cash flow Anda.
Mengingat biaya untuk membeli karpet sajadah kan tidak sedikit. Semoga bermanfaat ya. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.